Oke, halo. Di sini saya Sang Ibu Tokanajadi Putri, absen 34 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat mencari suatu nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Dalam cara substitusi itu kita mempunyai dua cara yang sedikit berbeda, yaitu dengan tentu dan tak tentu. Dan ini tergantung dengan soalnya sendiri yang nanti akan dihasilkan. Untuk substitusi tentu itu hanya kita perlu untuk mensubstitusikan X pada soal itu dengan X yang ada pada limit X mendekati apa. Misalnya mendekati pi per 2 seperti itu. Jadi inilah yang akan kita substitusi ke X yang ada di soal. Dan yang tak tentu itu adalah saat nanti kita substitusikan pi per 2 contohnya itu kepada X yang ada di soal, hasilnya menunjukkan 0 per 0 atau tak hingga atau minus tak hingga, maka kita akan melakukan dengan tahap yang berbeda dan tidak sama dengan cara substitusi yang tentu. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan coba melalui beberapa soal yang akan saya berikan. Oke, jadi yang pertama itu adalah melalui soal yang tentu terlebih dahulu ya, dimana salah satunya ialah yang pertama itu jika limit X mendekati pi per 3 dan soalnya adalah sin X plus cos X, itu nilainya berapa? Hal yang kita perlu lakukan hanyalah untuk memasukkan X tadi, yaitu pi per 3 pada X pada soal. Jadi sin pi per 3 ditambah cos pi per 3. Dan dapat diketahui bahwa sin per 3 itu kan kalau pi itu 180, jadi dibagi 3 adalah sin 60 ditambahkan dengan cos 60 juga. Dan untuk sin 60 itu adalah setengah akar 3 dan cos 60 adalah setengah. Sehingga kita bisa langsung aja keluarin setengahnya dengan buat ini dalam kurung akar 3 ditambah 1. Seperti itu. Udah. Tapi kita juga perlu tahu bagaimana sih untuk contoh soal yang tak tentu. Untuk contoh soal tak tentu, ini juga ada hubungannya dengan rumus limit fungsi trigonometri yang nanti akan saya gunakan. Yaitu misalnya jika limit X mendekati 0, itu sin X per X, itu hasilnya adalah 1. Dan lainnya yang bisa dilihat pada tabel berikut. Dan yang sering digunakan juga adalah contohnya limit X mendekati 0 dari tan AX per BX itu hasilnya yang nanti akan digunakan adalah A per B atau bisa dibilang koefisiennya saja. Oke, langsung masuk pada soalnya. Itu contohnya adalah limit X mendekati 0 untuk tan kuadrat X per 6 X kuadrat. Apa yang kita bisa lakukan dari sini? Sebenarnya untuk menguji terlebih dahulu apakah dia tentu atau tidak tentu. Tapi dengan melihat langsung saja ini sudah terlihat bahwa bentuk dari limit ini adalah 0 per 0. Maka kita langsung masuk ke cara yang berbeda. Yaitu, jika kita lihat di soal tadi bahwa tan 2x artinya bisa kita buat dalam bentuk tan X dikali dengan tan X. Kita juga melihat bahwa di bawahnya ialah per 6x kuadrat, sehingga kita juga bisa pecah bahwa di bawahnya 6x dan di sini juga 6x, seperti itu. Dilihat dari bentuk ini, kita bisa menarik garis yang sama, yaitu dengan rumus yang ini, itu tan AX per BX, sehingga kita hanya perlu melihat suatu koefisiennya saja. Kita anggap X ini adalah 1, dan ini adalah koefisiennya adalah 6. Jadi, 1/6 dikali dengan 1/6. Sehingga, hasilnya ialah 1/36. Jadi, begitulah untuk penjelasan mengenai mencari nilai limit fungsi trigonometri dengan substitusi dan beberapa contohnya, yaitu dengan yang tentu dan juga yang tak tentu. Terima kasih.
Oke, selanjutnya saya juga akan membahas bagaimana kita dapat menentukan persamaan garis singgung melalui turunan trigonometri. Di mana saat mencari persamaan garis singgung itu rumus yang biasanya digunakan adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Saat kita mau menggunakan rumus ini, hal yang paling pertama yang harus dicari ialah gradien itu sendiri. Dan setelahnya baru kita bisa masukkan ke rumus ini untuk mencari fungsi dari persamaan garis singgungnya itu sendiri. Oke, jadi di sini ada suatu contoh soal di mana kita harus mencari persamaan garis singgung kurva Y sama dengan tan X di titik pi per 4,1. Nah, jadi yang kita sudah ketahui tadi adalah untuk mencari PGS itu ada rumusnya, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dimana kita juga untuk bisa masuk ke step dengan rumus ini, kita harus mencari M-nya itu sendiri atau gradien dari persamaannya. Untuk mencari M itu adalah turunan dari fungsi yang diberikan. Jadi kita mau untuk buat turunan fungsinya ya, yaitu dari tan X-nya tadi. Itu kita harus turunin. Jadi kalau tan X itu turunannya adalah sec kuadrat X. Dan kita juga masukin aja langsung X-nya tadi, yaitu pi per 4. Pi per 4 ialah 45 derajat. Jadi ini sebenarnya bisa dipecah jadi kayak sec 45 dikali sec 45. Jadinya adalah akar 2 dikali akar 2. Hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah gradien yang akan kita pakai di rumus tadi. Langsung aja kita masukin. Jadi Y dikurangin, ini harusnya dikurangin 1. Y dikurangin 1 sama dengan 2 dikali X min pi per 4. Ini tetap Y min 1, ini jadi kali pelangi jadi 2X min pi per 2 karena dicoret gitu. Dan D-nya biar di sini 2X plus 1 min pi per 2. Dan ini adalah garis singgung dari kurva Y sama dengan tan X di titik sekian. Jadi itu aja untuk caranya. Terima kasih atas perhatiannya.